Oke, saudara bisa melihatnya? Mantap ya. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Nah, kita lihat ini hal-hal yang sangat berbahaya sekali, bahwa pandangan orang percaya akan berkat. Ya, pandangan orang percaya akan berkat. Perlu dijaga dengan baik. Jika tidak, pandangan yang keliru akan menjadi kerikil tajam yang membuat iman tersandung. Misalnya orang yang merasa tidak diberkati bisa saja menjadi kecewa terhadap Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Di sini Rasul Paulus adalah orang yang mengerti bagaimana untuk menyimbangkan pandangannya tentang berkat. Seringkali secara orang percaya kita selalu bersaksi tentang uang. Dan memang kalau kita selidiki semua pada mata duitan. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa hidup dalam berkat adalah hidup yang tidak berpandang, yang tidak berpaut kepada keuangan, kepada materi. Hidup dalam berkat Tuhan adalah hidup bagaimana kita ini bisa menyingkapinya ke dalam apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup kita. Nah, kita lihat hal yang sangat dahsyat firman Tuhan. Kita lihat di Filipi pasal 4. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-20, saya baca buat saudara. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi jika ada kesempatan bagimu, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupi di dalam segala keadaan. Nah, kita lihat terus lagi ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ayat yang ke-15, kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi bahwa waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dan dengan aku selain daripada kamu. Karena itu di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya dan makin memperbesarkan keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Nah, di sini kita bisa melihat hal-hal yang sangat luar biasa, bahwa hidup dalam berkat Tuhan sebagai orang percaya adalah hidup yang tidak berpaut dalam kekayaan atau materi yang ada. Hidup kadang-kadang saudara dan saya seringkali kita bersaksi tentang bagaimana kita mendapat promosi, kita bersaksi bagaimana kita mendapat kenaikan gaji, kita bersaksi bagaimana kita diberikan sesuatu keuangan atau dibantu orang-orang tertentu. Jadi akhirnya konsep dalam hidup berkat Tuhan dalam pikiran saudara dan saya adalah uang dan materi. Memang tidak salah hal itu terjadi dalam perjalanan hidup kita. Tetapi dari sini yang Paulus mau menyatakan kepada kita lebih dalam lagi, supaya segala kesaksian yang ada tidak menjadi batu sandungan atau kerikil tajam buat orang-orang yang lain yang belum mengalaminya. Kadang-kadang orang bersaksi bagaimana mereka disembuhkan oleh Tuhan dalam waktu yang sangat singkat, tetapi ada orang-orang tertentu yang bergumul berkepanjangan bagaimana Tuhan mau menjamah hidup mereka dengan sakit yang berkepanjangan. Amin saudara. Saya ingat
Waktu saya masih muda, saya ada seorang wanita muda sakit ginjal. Jadi kami berdoa tumpang tangan, banting-banting, loncat-loncat, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, tapi tidak mengalami perubahan. Bukan hanya kami, pendeta yang lain juga ikut-ikutan. Jadi tidak mengalami perubahan sama sekali. Dan akhirnya kami diam saja dan pasrah dan memberikan encouragement, pengharapan kepada orang itu. Nah, setelah waktu berjalan, baru kami mengerti bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal. Bahwa orang yang sakit ginjal ini walaupun masa mudanya dia sakit ginjal, akhirnya ia mendapat santunan dari pemerintah dan akhirnya dalam waktu singkat juga ia mendapat permanent resident Australia yang dicari-cari oleh semua student yang ada di Australia saat itu. Dan dengan masalah yang ada, penyakit yang ada, orang ini diberkati Tuhan. Nah, saya juga mendengarkan aja juga dari gereja lain, ada yang bersaksi kepada saya bahwa Pak, di tempat kami ada orang yang sakit TBC. Tuberkulose. Kalau saudara di Indonesia nama dengar TBC pasti saudara, aduh jangan dekat-dekat saya. Waduh TBC, kalau COVID ya mungkin baru sekarang gitu, aduh jangan dekat-dekat pakai masker. Kalau TBC, saudara mungkin semua apa yang dia lewatin saudara ngelap pakai, bukan dulu belum ada sanitasi, saudara ngelap pakai alkohol. Nah di sini di Australia hal yang sangat unik atau jarang sekali kalau ada orang yang sakit TBC buat Australia. Jadi akhirnya mereka berusaha dan orangnya ini adalah orang ilegal imigran, orang gelap saudaraku. Ya orang gelap itu arti istilah kata dia datang ke Australia dan dia membawa visa selama 3 bulan, tidak diizinkan untuk bekerja tapi ia bekerja dan akhirnya dia overstay dan visanya sudah selesai. Nah dia akhirnya menjadi dikatakan sini adalah orang gelap, illegal stay. Nah di sini yang mau saya menyatakan bagaimana orang ini mengalami hal demikian. Bayangkan dengan status yang bermasalah. Di lain pihak orang melihat kasihan banget ya Pak. Kalau dia sakit TBC udah jatuh ditimpa tangga lagi. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan bekerja dengan cara lain. Amin saudaraku. Jadi kita belajar orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan bekerja dalam masalah yang saudara hadapi. Saudara harus mengerti sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan bekerja dalam masalah yang saudara hadapi. Jadi jika engkau mengalami masalah, jangan cari manusia. Jika engkau punya masalah, engkau cari masalah lebih dalam lagi. Engkau cari Tuhan lebih dalam lagi. Amen. Maka engkau akan mendapat reward yang lebih besar. Jadi orang ini pada saat ia sakit, dia mencari Tuhan bergereja dan orang-orang gereja berdoa dan mereka membantu memberikan santunan karena uang tidak cukup untuk membeli obat-obat dan akhirnya mereka melapor ke pemerintah. Nah, pemerintah turun tangan saudaraku, memberikan santunan uang dan segala macam dan akhirnya karena buat Australia penyakit tuberkulose adalah penyakit yang sangat langka sekali, belum ada. Jadi akhirnya oleh pemerintah Australia dia granted, diberikan permanent resident bahkan citizen dan akhirnya ia pergi keliling Australia sampai ke Indonesia bersaksi dengan penyakit TBC tuberkulose, ia dapat citizenship buat Australia, dapat tunjangan buat hidup di Australia. Nah disinilah saudaraku yang saya mau bisa menyatakan kepada saudara bahwa pada saat kita mengalami masalah, kita mengalami problem dalam hidup ini, jangan bersedih. Karena dengan masalah itu Tuhan mau memberkati saudara. Dengan masalah itu Tuhan mau memberikan upah kepada saudara. Saudara harus terus lagi lebih dalam masalah itu, mencari Tuhan, berdoa dan jangan cari manusia. Jika engkau mencari manusia, maka engkau akan kehilangan segala-galanya. Kami ingat waktu kami pergi ke Indonesia, saudara, kemarin banyak hal yang terjadi dalam perjalanan hidup. Jadi pada saat ada yang benar datang retreat bersama kami, ada juga yang share tentang kesusahan. Bahkan bukan saudara, kemarin juga di sini saya juga diteleponin, Pak, kenapa? Bisa tolong nggak? Tolong apa? Teman saya yang lagi sekolah ini minta dibantu untuk bayar uang kuliah. Hah, kenapa cari saya Pak? Iya karena Bapak suka tolong-tolong.
Nah ini saya mengajarkan kepada saudara, bukan kami tolong-tolong karena kami berkelimpahan, kami juga cari Tuhan saudaraku ya. Jangan cari manusia, orang yang sekolah kekurangan uang, saudara harus cari Tuhan. Pada saat engkau cari Tuhan, Tuhan akan bekerja. Nah saya tanya, kenapa kamu cari saya? Habis Bapak sering suka tolong-tolong. Saya bilang kamu punya pandangan yang sangat salah karena saya terbatas. Ya, dalam segala kami terbatas. Jadi jika kita punya masalah, cari Tuhan, berdoa, berpuasa, melakukan hal-hal yang baik, beramal bakti, memberikan sesuatu pertolongan. Kalau banyak daripada saudara hanya cari Tuhan, berdoa dan berpuasa, tapi tidak pernah memberi, tidak pernah menolong, maka engkau akan diam saja. Saya ingat seperti kemarin ada seorang ibu posting di grup bahwa perbedaan antara Laut Galilea dan Laut Mati. Bahwa Laut Galilea ada kehidupan, Laut Mati tidak ada kehidupan. Laut Mati itu hanya menerima dan menerima. Sebagai orang percaya, pada saat engkau dalam masalah, jangan engkau diam saja. Cari Tuhan dan memberi walaupun engkau kurang. Amin saudara. Bukan materi saja kata istri saya, memberi dalam segala hal. Kita belajar dari janda yang miskin, janda di Sarfat yang miskin. Dia punya masalah. Pada saat hal ini demikian, dia tidak punya sesuatu, tapi hanya dengan segenggam tepung saja. Dalam segala kekurangan, dalam masalah yang ada, ia memberkati hamba Tuhan. Ia memberi dengan kekurangan yang ada. Dan disitulah masalah mujizat terjadi. Ada terobosan dalam kehidupannya. Jika engkau mau ada terobosan, pada saat engkau dalam masalah, jangan cari orang, jangan cari siapa-siapa. Cari Tuhan dan mulai belajar untuk memberi. Belajar untuk melakukan hal-hal yang baik. Saya percaya jika janda di Sarfat mengalami terobosan, kita pasti mengalami juga. Amin saudara. Haleluya. Nah kita lihat lebih jauh lagi saudara. Bagaimana Paulus mengajarkan kita, yang Paulus melakukannya dengan praktek gaya hidup. Bagaimana hidup dalam berkat Tuhan. Paulus bukan hanya berbicara saja, tapi ia mengajar, mempraktikkan, menunjukkan dengan contoh, dengan teladan. Di Australia ini, waktu saya bekerja di perusahaan supermarket lumayan besar, saudara, di Australia. Jadi di antara benua Australia dia ada di mana-mana. Jadi mempunyai karyawan yang ribuan jutaan orang. Nah, waktu sebagai manajer saya diajarin di training, saya diberikan, jika kamu jadi pemimpin, kamu harus lead by example. Jika kamu jadi pemimpin, kamu harus memimpin dengan teladan, dengan contoh dan teladan, bukan hanya kata-kata. Karena biasa kalau pemimpin itu dia lagi jalan, dia lihat ada yang rumput, ada kertas yang jatuh di lantai, dia panggil, "Hei, ada yang jatuh, angkat dong." Nah, itu salah. Nah, itu bos, itu salah. Nah, kalau memimpin dengan teladan, pada saat dia lihat ada kertas yang jatuh, jangan panggil anak buah dia, ambil pungut aja, bersihin, kayak gitu. Jadi anak buahnya lihat nanti sungkan, nanti buru-buru juga melakukan. Mimpin dengan teladan. Nah, disinilah apa yang Paulus lakukan, dia memimpin kita dengan teladannya, dia melakukannya dengan praktik gaya hidupnya sehari-hari. Nah, kita lihat poin yang pertama ini, dia katakan bahwa belajar mencukupi diri. Bagaimana kita hidup dengan berkat Tuhan? Yang pertama, belajar mencukupi diri. Nah, Filipi pasal 4 ayat yang 11 sampai yang ke-12. Ku katakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupi diri dalam segala keadaan. Aku tahu bahwa apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi di sini Paulus belajar mencukupi diri. Saudaraku, jika kita tidak belajar mencukupi diri, maka apapun yang kita hadapi selalu kurang. Kita belajar mencukupi apa yang ada. Jangan sampai orang dunia mengatakan besar pasak daripada tiang. Jadi kalau kita punya gaji 1 juta,
ya pengeluarannya aja 500 cukup lah, jadi bisa nyimpan. Jangan 1 juta masuk keluar 1 juta atau 1 juta lebih, akhirnya ngutang. Dan akhirnya lama kelamaan terjadi penurunan defisit dalam ekonomi kita. Jadi di sini yang saya mau katakan, belajar mencukupi diri yang ada. Apapun yang kita lihat, jangan berusaha membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi berusaha membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri di masa yang sebelumnya. Apakah ada kemajuan, perubahan-perubahan dalam hidup ini? Hal tertentu dia berkelimpahan berkat. Dalam hal tertentu ia juga mengalami kelaparan. Artinya tidak ada makanan yang akan dia makan. Jadi dia berusaha mencukupi dirinya supaya tidak menjadi beban dalam kehidupannya. Dalam sebuah pelayanan. Seringkali saya bisa melihat anak-anak Tuhan. Jika dalam hidupmu selama ini jadi beban buat orang lain, bertobatlah engkau. Jika dalam hidup ini engkau menjadi beban buat orang lain, engkau harus bertobat. Berusaha berubah dalam hidup ini. Karena kenapa? Karena Tuhan memanggil engkau menjadi terang dunia. Tuhan memanggil engkau menjadi engkau garam dunia. Berarti engkau harus menjadi berkat. Karena Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau menjadi berkat, engkau menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Bukan karena engkau itu garam. Bukan karena engkau itu punya baterai atau power. Engkau bisa berterang. Tetapi Tuhan itu ada dalam engkau. Dan ia ingin memberkati, mengangkat hidupmu. Supaya di mana engkau berada, engkau bisa menjadi berkat. Nah, berkat itu banyak hal yang bisa kita berikan. Bahkan memberkati, berdoa pun itulah berkat. Kita bisa melihat Abraham dalam kekurangannya dia. Kekurangan itu artinya bukan kekayaan, tapi tidak mempunyai anak. Tapi Abraham memberkati Abimelek dan kerajaannya. Semua wanita hamil. Abraham bisa menengok, Tuhan bagaimana saya bisa melakukannya. Saya sendiri sampai saat ini juga belum punya anak. Tapi Abraham bisa memberkati dan mereka kandungannya dibukakan dan mereka bisa mempunyai keturunan. Nah di sini yang saya mau katakan, kita menjadi garam bukan karena kita bergaram. Jangan saudara katakan kepada anak-anak, nih papa mama sudah makan garam. Makanya kalau suka makan garam makanya darah tinggi, cepat marah. Cepat emosi. Nah saudara yang cepat emosi, nah bilang papa mama kurangin garam. Nah, kita terus lagi saudara. Jadi pada saat kita ini harus mengoreksi hidup kita kembali. Sudahkah hidup kita ini menjadi berkat? Bukankah Tuhan memanggil kita ini menjadi berkat? Jika hidup kita ini menjadi beban dalam kehidupan orang lain, maka di mana kita berada, nama Tuhan susah untuk dipermuliakan. Jika kita menjadi berkat, kemana kita melangkah, disitulah berkat Tuhan mengikuti kita. Dan orang-orang bisa melihat, ya saudaraku, engkau gak perlu menginjil, gak perlu nyanyi di jalanan, gak perlu tepuk-tepuk pakai genjreng-genjreng apa tamborin. Kemarin istri saya lagi nonton film apa gitu, Ruth Stewart. Itu zaman Ruth Stewart tuh waktu dia masih SD, sudah ada itu genjreng-genjreng itu sambil nyanyi di panggung. Nah, kadang-kadang kita nggak mengerti bahwa hidup kita dipanggil oleh Tuhan itu untuk menjadi berkat. Mungkin kita kurang, tapi pada saat kita memberkati orang, nah Alkitab katakan jangan yang lemah biar katakan ia lemah, tapi yang lemah katakan ia kuat. Jangan yang miskin bilang ia miskin, tapi yang miskin bilang dia kaya karena di dalam Tuhan. Kita bisa berdoa memberkati orang-orang tertentu, kita bisa mengangkat mereka. Tapi jika pada saat kita bertatap muka dengan mereka, jangan ngomong yang susah-susah, saudaraku. Kalau kita ngomong yang susah-susah, itu enggak ada damai sejahtera. Serius. Orang akan melihat kita dari jauh, awas lu. Nanti dia mukanya panjang. Kenapa panjang? Ngomong susah terus, bisa gantung panci. Muka panjang tuh bisa gantung panci. Nah di sini yang saya mau nyatakan kepada saudara. Orang Kristen itu harus ada sukacita.
Karena dia berusaha mencukupi dirinya sendiri. Mungkin hari ini nggak makan tapi tetap bersuka cita. Oh, pada saat kita nggak makan kita puasa saja. Pada saat kita diberkati kita bisa memberi kepada tetangga yang lain. Supaya orang bisa melihat pada saat kita diberkati berkelimpahan. Jangan simpan. Kebanyakan saudara dan saya pada saat kita diberkati berkelimpahan kita nyimpan. Oh, nanti bekali kemudian hari. Kalau mana itu disimpan besok pasti busuk, pasti buang. Jadi pada saat kita diberkati Tuhan berlimpah, kita berusaha memberkati orang lain. Supaya orang bisa melihat, wow, kenapa kamu bisa memberikan? Karena Tuhanku luar biasa, Dia yang menyediakan segala sesuatu. Maka saya bisa berikan kepada saudara. Itu dia. Yang seringkali saudara harus mengerti, belajar mencukupi berarti kita harus mengoreksi diri kita. The way we live, bagaimana cara kita hidup. Apakah hidup kita ini sudah menjadi contoh, menjadi berkat buat orang lain atau jadi beban. Kayak kemarin Cimarta lagi ngomongin Cimarta. Sebelum mama saya meninggal bilang, Pastor Pipi bilang, "Mak, ini Cimarta nih suka dekat-dekat ko Jimmy." Mama saya bilang, biar aja dia jadi mamanya, mama saya nggak ada di sini. Mama saya pulang, udah langsung pulang ke surga. Cimarta bilang, waduh saya kemarin nggak bisa ikut. Kenapa Ci? Waduh nanti malam saya nggak bisa tusuk cas. Nah kalau handphone itu kan cas, ada baterai. Cimarta nggak bisa cas. Nah jadi kenapa? Nanti minta pulang, Ci di depan itu kan ada taksi. Oh iya, tinggal dapat taksi keluar, tinggal jalan pulang selesai. Pikirnya simpel gitu, ya. Pikirnya simpel karena saya percaya saudara yang ada di Australia, semua saudara diberkati oleh negara ini. Gak ada yang kekurangan, yang gak kerja dikasih uang, amin saudara. Diperhatikan, jadi kalau mau pulang tinggal pesan taksi aja pulang tuh selesai. Bus, aman dan damai, semua juga bersuka cita. Nah, jadi di sini kita harus belajar memikirkan. Jangan berusaha untuk mengurangi atau menyimpan atau berusaha untuk saving karena hal-hal yang kecil. Tapi kita belajar bagaimana supaya kita nggak menjadi beban buat orang lain. Dalam sebuah gereja atau pelayanan jika ada beban, gereja itu susah untuk berlari kencang. Susah. Seperti saudara, bagaimana saudara bisa berjalan dengan kencang kalau saudara gendong di belakang ransel 10 kilo. Bagaimana saudara bisa berjalan dengan baik kalau saudara gendong anak kanan kiri saudara berjalan. Jelas engkau nggak akan bisa berjalan jauh. Tapi jika engkau berjalan dengan leluasa, dengan penuh damai sejahtera, engkau bisa berjalan melangkah lebih jauh lagi ke depan. Jadi Paulus mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus berusaha mencukupi apa yang ada. Paulus mampu melewati cobaan, kondisi hidup, yaitu dalam kekurangan, kelimpahan, belajar mencukupi diri. Sikap mencukupkan diri adalah sikap hati yang sebenarnya tidak terlalu bergantung kepada keadaan. Jadi saudara harus mengerti. Kadang-kadang orang mengatakan, oh kamu diberkati Tuhan karena kamu ada di tanah yang basah. Asik. Ada di tanah yang basah. Kita ada di tanah yang kering. Nah Paulus tidak bergantung kepada keadaan. Ketika seseorang mampu mencukupkan diri, maka sebesar atau sekecil apapun yang ia miliki, tidak akan mempengaruhi sikap hatinya. Amin saudara. Ingat saudara, jika kita mampu mencukupi diri kita, sebesar apa yang kita miliki atau yang kita kurang pun kita nggak mengubah sikap hati kita. Saudara harus belajar itu. Ya, di Australia saat ini nih saya lihat lagi demen banget nih mereka di Australia pada suka mobil mewah. Jadi yang punya mobil mewah biasa bikin klub dengan mobil mewah. Pada bikin klub. Nah disitulah orang-orang itu berusaha melakukan hal-hal untuk bagaimana bisa meningkatkan hidup mereka, si hati mereka. Tetapi orang Kristen Tuhan tidak mengajarkan hal demikian. Jika engkau mampu pakai mobil mewah, puji Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau bagaimana kita mencukupkan diri kita supaya sikap hati kita tidak dipengaruhi.
Jangan karena saudara pikir, oh saya pakai mobil jelek, oh yang sana pakai mobil bagus, jadi minder. Oh yang sana punya rumah bagus, rumah gede, saya tinggal rumah kontrakan. Nah Tuhan tidak mau saudara minder. Saudara harus ingat itu. Karena saudara diciptakan oleh Tuhan serupa dengan gambarnya. Yang perbedaannya bagaimana konsep engkau berpikir, cara engkau berpikir. Itulah yang menentukan bagaimana engkau bisa menentukan sikap hatimu. Nah Paulus mengajar kita konsep kita berpikir, mencukupkan diri kita dengan apa adanya. Tidak dipengaruhi oleh keadaan, tetapi kita percaya hidup kita ditanggung oleh Tuhan. Bahwa Tuhan yang sendiri yang berusaha memenuhi kebutuhan kita. Jadi saudara tidak harus minder. Ya, orang Kristen dilarang gak boleh minder. Amin. Karena saudara diciptakan Tuhan serupa dengan gambarnya. Dia memberikan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Saudara harus berdiri dengan penuh gagah berani. Tapi jangan sombong. Kadang-kadang terlalu gagah, terlalu berani jadi sombong. Harus penuh dengan gagah bahwa Tuhan bersama dengan saya. Nah kita lihat poin yang kedua ini saudaraku. Poin yang kedua kita bisa melihat mengandalkan kekuatan Allah. Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah di sini Paulus bisa melakukan hal-hal demikian karena Paulus mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidupnya dia. Dalam hidup ini pertanyaannya, apa sih yang saudara andalkan dalam hidup ini? Apa sih yang saudara andalkan dalam hidup ini? Pekerjaankah, usaha, bisniskah, atau teman yang lebih hebat, atau kekayaankah, atau pendidikan? Apa sih yang kau andalkan dalam hidup ini? Itu pertanyaan yang sangat simpel, tapi itu mengoreksi kembali. Paulus mengajarkan kepada kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, segala perkara dapat kutanggung. Karena Dia yang memberikan. Tuhan tahu siapa yang berharap kepada Dia. Tuhan tahu siapa yang mengandalkan Dia. Tuhan mengerti. Seringkali kita harus tahu bahwa hidup kita dari hari ke hari Tuhan memberikan kesempatan supaya kita bisa berubah lebih baik ke depan. Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara dan saya supaya kita bisa melangkah lebih hebat ke depan. Mungkin hari kemarin kita gagal mengandalkan Tuhan. Mungkin hari kemarin kita gagal untuk bisa berjalan dengan kekuatan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan buat kita hari ke depan. Bagaimana kita bisa hidup mengandalkan Tuhan. Kita bisa hidup dengan kekuatan Tuhan. Saya sendiri sangat percaya sekali. Karena setiap orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberi kuasa menjadi anak Allah. Amin. Berarti kita Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Tuhan memberikan otoritas kepada kita. Jadi kita bisa melangkah dengan otoritas dan kekuatan Tuhan. Jika kita sudah berusaha, sudah melakukannya, di balik itu semua, jadilah seturut kehendak Tuhan. Amin saudara. Seperti yang tadi saya ilustrasi yang pertama, seorang wanita muda sakit ginjal. Kita doa, tidak menjadi kesembuhan. Bukankah kita diberi kuasa? Yang juga yang sakit TBC, didoa, tidak mengalami mujizat kesembuhan. Kenapa itu terjadi? Nah ternyata tuh kehendak Tuhan berbeda. Justru dengan penyakit TBC itu, Tuhan mau mempromosikan dia. Melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja bukan hanya menyembuhkan saja, tapi menaikkan level hidupnya. Begitupun dengan yang ginjal. Jadi di sini artinya Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Selebihnya jadilah seturut yang kehendak Tuhan. Berarti saudara dan saya, kita harus berusaha mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan melihat manusia, jangan melihat keadaan, tapi Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Saya suka senang sekali hal demikian. Karena banyak masalah yang ada. Saya mengalami banyak hal dalam kehidupan ini. Tapi saya hanya bisa berdoa dan berdoa. Pada saat saya berdoa dan berdoa, saya bisa melihat orang-orang itu jatuh demi jatuh. Jadi yang saya ngomongkan ini bukan di gereja, tapi di tempat kerja. Mereka bisa menyodok saya, menusuk dari belakang, memberikan isu-isu yang tidak bagus. Tapi saya hanya bisa berdoa saja. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Jika orang bikin saudara menjahati saudara, orang gosopin saudara, saudara datang,
Terus saudara marah-marah seperti kayak preman pasar Bo. Oh, pasar Senen. Tanah Abang. Surabaya mah nggak ada Tanah Abang. Wow, preman pasar Turi. Saudara datang seperti preman pasar Turi. Wah, pakai lengan buntu udah gede, pakai lengan buntu lagi. Udah keringat-keringat. Saudara marah-marah tunjuk buka. 1 jari nggak cukup, 10 jari sudah tunjuk-tunjuk. Saudara marah-marah. Nah, saudara percaya kau melakukan hal demikian, engkau tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Jika ada orang yang gosopin engkau, yang jahatin engkau, bikin isu-isu yang tidak mengenakan, jangan balas. Tetapi berdoa saja. Tuhan engkau tahu yang benar. Tuhan engkau tahu aku menjaga hidupku untuk engkau. Berdoalah. Maka Tuhan akan campur tangan. Tuhan turun tangan. Amin saudara. Amen. Jadi mengandalkan Tuhan itu dalam hidup kita itu hal yang sangat indah yang harus kita lakukan. Sebagaimana Tuhan mengajarkan dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari makanan yang secukupnya. Orang percaya diajarkan untuk bergantung kepada Tuhan. Ingat janji ini bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan, bukan kemauan kita. Seperti belajar mencukupi diri, sikap mengandalkan Tuhan, juga menghindarkan kita dari perasaan kecewa kepada Tuhan, khawatir akan keadaan atau sombong karena berkat Tuhan. Jadi di sini yang Tuhan berkati buat saudara dan saya adalah keperluan kita, bukan kemauan kita. Kemauan kita banyak, amin saudara. Banyak, tetapi Tuhan melihat keperluan kita. Tuhan melihat apa yang kita butuhkan. Nah seperti pada saat saudara berdoa, saudara makan, saya wajibkan saudara, jika engkau makan engkau harus berdoa. Jangan langsung makan. Kalau yang makan rame-rame udah keburu lapar, berdoa sendiri-sendiri. Harus berdoa. Kalau menunggu kelamaan udah berdoa sendiri aja, engkau berdoa baru engkau makan. Nah pada saat engkau berdoa memberkati makananmu itu akan masuk ke dalam tubuh menjadi sari yang bagus, menjadi vitamin dan engkau akan hidup sehat. Jika engkau tidak berdoa, maka makanan engkau masuk ke dalam tubuh menjadi hal-hal yang tidak mengenakan di kemudian hari. Ya. Jadi apa yang kita makan itu mempengaruhi kelanjutan hidup kita ke depan. Pada saat kita berdoa, kita mengakui Tuhan makanan ini adalah pemberianmu. Oh orang berkata, Pak tapi Pastor Jimmy kan bekerja, kan dapat gaji. Sama seperti kayak itu Aceng, Ationg. Aceng, Akyong, siapa lagi? Pasar Turi. Nah, mereka kan tidak bergereja. Mereka bekerja berusaha, mereka bisa makan juga. Saya bilang iya benar, mereka juga, saya juga sama. Tetapi saya berdoa mengucap syukur makanan yang saya makan. Karena Tuhan memberikan saya kesehatan untuk bisa bekerja. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bisa bekerja di tempat ini. Sehingga saya bisa mengumpulkan hasil untuk bisa dimakan. Jadi di situ kita mengucap syukur. Arti katanya hidup kita ini bergantung kepada Tuhan. Kalau kita berdoa dalam makan. Amin saudara. Nah di sini yang kita harus belajar kembali. Kita berusaha mengenalkan kekuatan Tuhan. Jadi artinya setiap orang percaya diberi kuasa menjadi anak Allah. Setiap orang percaya diberi kuasa. Jadi apapun yang kau alami saat ini andalkan kekuatan Tuhan. Berdoa. Jika engkau mau doa ngusir thinking silakan engkau thinking doa. Tapi yang sini saya maksudkan andalkan kekuatan Tuhan berarti engkau mengakui Tuhan yang berdaulat dalam hidup ini. Tuhan yang mengatur hidup ini. Jadi maksudnya di sini seperti Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia. Jadi artinya Tuhan itu akan membuat saudara dan saya hidup bermasalah. Asik juga tuh. Karena kenapa? Karena Tuhan turut bekerja. Jadi masalah yang kita hadapi dalam keluarga, anak, dalam pekerjaan, dalam perkawinan, dalam pelayanan, semuanya Tuhan turut bekerja. Karena Ia mengasihi kita, Ia mengizinkan masalah itu terjadi supaya saudara dan saya bisa belajar bagaimana mengatasi masalah itu. Kita belajar bagaimana hidup oleh iman, kita belajar bagaimana hidup berharap kepada Tuhan, dan akhirnya kita belajar memuliakan nama Tuhan dalam masalah. Amin.
Haleluya. Hal yang sangat indah sekali. Jadi kadang-kadang kalau kita dapat masalah kita suka mengeluh, muka sedih. Ya benar nggak? Seharusnya jangan sedih. Kita harus bersyukur terima kasih Tuhan. Masalah ini ada, saya tahu Tuhan itu ada. Kalau saudara hidup tanpa masalah, wah itu pertanyaan besar itu. Pertanyaan besar kalau kau hidup tanpa masalah. Kita lihat yang terakhir saudara. Tahu berterima kasih. Filipi pasal 4 ayat yang 14. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah di sini Paulus mengatakan baik juga berarti Paulus sudah melayani mereka. Sebagai hamba Tuhan, Paulus menginjil dan melayani mereka. Nah disinilah pada saat mereka memberi bantuan kepada Paulus, nah Paulus menyatakan bahwa mereka tahu berterima kasih. Kita harus berterima kasih bagi mereka yang sudah berdoa buat kita, mereka yang melayani buat kita harus. Karena kalau kita nggak bisa berterima kasih kepada mereka yang kita lihat, bagaimana kita bisa berterima kasih kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Pernah nggak saudara lihat Tuhan? Udah lihat Tuhan belum? Kalau saudara lihat Tuhan, saudara udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru karena kita yang kelihatan kita nggak bisa berterima kasih, bagaimana yang tidak kelihatan? Nah, cara berterima kasih yaitu orang-orang Filipi memberi bantuan kepada Paulus. Nah, yang sini Paulus katakan ia tidak melihat nilainya, ia tidak melihat jumlahnya, tetapi yang ia lihat bagaimana cara mereka berterima kasih. Kita harus, saudaraku, sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang hidup oleh firman Tuhan, kita harus menjadi contoh, menjadi teladan. Harus berterima kasih. Anak-anak harus berterima kasih kepada orang tua. Bagaimana caranya? Merawatlah mereka, lakukan sesuatu buat mereka. Itulah tanda bagaimana mereka membalas kembali. Saya percaya nggak akan bisa balas. Benar nggak? Iya. Kalau saudara bisa balas, mengandunglah kembali seperti mengandung orang tua kembali. Saudara gak akan bisa balas, tapi setidak-tidaknya engkau hidup tertib, damai, engkau hidup baik. Orang tua itu senang melihatnya. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan, saudara, berusahalah bagaimana sebagai orang percaya bisa berterima kasih. Berkat Allah tidak harus berupa uang, namun bisa juga berupa hubungan yang sehat. Amen. Karena itu selain menyadari ketergantungan kita pada Tuhan, kita juga perlu mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam hidup kita. Tujuannya bukan bergantung kepada mereka atau menjilat mereka atau menyadarkan diri kita kepada mereka, tetapi bagaimana kita bisa membutuhkan satu dengan yang lain. Amen. Jadi saya encourage bagi saudara yang ada saat ini, berusahalah ungkapan rasa terima kasih saudara. Kalau di Australia orang Christmas kadang-kadang kasih kado, kadang-kadang kasih kartu. Nah di situ ditulis minta maaf, ya ada gitu saudara. Nah di Indonesia ada kalau lagi Lebaran. Nah bagaimana mereka menjalin hubungan, apalagi kita orang-orang percaya. Berusahalah untuk bagaimana hidup bisa saling berterima kasih satu dengan yang lain. Amin. Banyak hal yang kita alami, kita nggak pernah tahu bahwa tukang jahit baju kita kita berterima kasih nggak pada saat kita beli di toko. Tapi saya beli Pak, iya benar. Tapi itu kan pekerjaannya, iya benar. Justru karena ada dia kita bisa pakai dengan baiknya. Kita berdoa berterima kasih Tuhan, terima kasih untuk orang-orang sekeliling kita. Kita berdoa memberkati mereka. Kita nggak pernah tahu pada saat kita berdoa memberkati hidup mereka. Mungkin mereka dalam keadaan terjepit dalam satu hal. Tapi pada saat kita berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab mereka. Amin. Nah kita lihat kesimpulan kita saudaraku. Hari ini mungkin Tuhan memberkati kita lewat orang lain. Namun hari besok kita bisa memberkati orang lain lewat diri kita. Ini akan membawa kita kepada berkat Tuhan juga, yaitu hubungan yang diperbaharui. Amen. Jadi artinya hidup dalam berkat Tuhan bukan hidup berfokus kepada materi, tetapi hidup yang berkarya menjadi alat Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Hidup dalam berkat Tuhan adalah bukan fokus kepada materi.
Paulus gak kaya, tapi Paulus hidup dalam berkat Tuhan. Amen. Jadi kalau saudara saat ini tidak kaya, jangan kecil hati. Tuhan berkati engkau sedang hidup dalam berkat Tuhan. Dengan doa-doamu engkau membuat perubahan buat hidup orang lain. Tuhan memakai kita dengan keadaan-keadaan tertentu. Jadi ukuran berhidup dalam berkat Tuhan bukan kekayaan, tetapi bagaimana kita bisa berkarya untuk Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi alat buat Tuhan. Amin saudara. Jadi saya challenge saudara pagi hari ini. Jangan melihat keadaan saudara. Cukupilah apa yang kau miliki saat ini. Cukupilah. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Berusaha bagaimana engkau bisa mengucap syukur dalam segala hal. Berusaha. Yang harus engkau lakukan, perbandingkan dirimu dengan dirimu sendiri di hari kemarin. Apakah aku sudah menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan? Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang berbeda. Bartimeus, Tuhan membiarkan ia buta. Amin saudara. Tapi orang yang ada di tepi kolam Bethesda, Tuhan membiarkan ia lumpuh selama 38 tahun. Begitupun perempuan yang pendarahan 12 tahun. Tuhan tidak membiarkan dia buta, tapi ia pendarahan selama 12 tahun. Itu semua ada tujuannya masing-masing. Nah saudara dan saya, Tuhan memberikan kita bagian kita masing-masing. Kita harus menjadi garam dunia, harus menjadi terang dunia. Artinya jangan menjadi beban dalam hidup ini buat orang lain. Jangan menjadi beban buat gereja, buat pelayanan. Tetapi hiduplah bagaimana bisa memberkati. Amin. Mari kita berdoa.